Apakah kamu pernah merasa wanita begitu sulit dimengerti? Apakah kamu merasa sudah memberikan segalanya, namun tetap tak bisa menyentuh hatinya yang terdalam? Mungkin kamu belum tahu di mana titik lemahnya yang sesungguhnya. Dalam video kali ini, kami akan mengungkap 10 titik lemah wanita, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional dan psikologis, yang selama ini disembunyikan di balik senyum dan kata-kata sederhana mereka. Ini bukan sekadar tentang cinta, ini tentang pemahaman terdalam seorang pria terhadap wanita yang ia cintai. Ini tentang sentuhan kecil yang mampu mengguncang dunianya. Video ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap wanita selamanya. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap perlakuan kecil yang kamu berikan, bisa menjadi kunci untuk membuka hatinya, atau justru membuatnya menjauh. Di balik kelembutan mereka, ada kekuatan besar, tapi juga titik-titik rapuh yang tak boleh diabaikan. Dan ketika kamu menyentuh titik-titik ini dengan cara yang tepat, kamu akan melihat sisi wanita yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Video ini cocok untuk kamu yang sedang jatuh cinta tapi bingung harus bagaimana, ingin lebih memahami pasanganmu secara emosional, ingin membangun hubungan yang lebih dalam dan tulus, atau bahkan ingin memperbaiki hubungan yang mulai renggang. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman pria lainnya. Subscribe untuk konten-konten eksklusif tentang relasi, cinta, dan psikologi wanita yang tak diajarkan dimanapun. Wanita itu misteri, tapi misteri itu bisa dipelajari. Temukan jawabannya di video ini. 1. Kekuatan sentuhan pria. Seorang wanita bisa menyangkal ketertarikannya, bisa mengatakan bahwa ia tidak peduli, bisa bersikeras bahwa ia tidak tertarik. Tapi tubuhnya seringkali berkata sebaliknya. Sentuhan pria yang tepat bisa meruntuhkan tembok yang paling kokoh. Apakah ini manipulasi? Atau hanya ekspresi alami dari daya tarik primitif? Inilah dilema yang jarang dibahas. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa sentuhan bukanlah kunci utama ketertarikan. Mereka mengatakan bahwa hubungan yang sejati harus dibangun di atas koneksi emosional dan intelektual. Sentuhan hanya akan efektif jika sudah ada ketertarikan sebelumnya. Namun, di sisi lain, ilmu pengetahuan berbicara dengan jelas. Sentuhan fisik meningkatkan kadar oksitosin, hormon yang menciptakan rasa percaya dan keterikatan. Sebuah studi dalam Journal of Social and Personal Relationships menunjukkan bahwa sentuhan yang tepat bisa mengaktifkan mekanisme biologis dalam diri wanita, membuatnya merasa lebih nyaman dan, tanpa ia sadari, lebih menginginkan pria di hadapannya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kendalikan dirimu atau orang lain yang akan mengendalikannya." Ini berlaku bagi pria dan wanita. Seorang pria yang memahami kekuatan sentuhan bisa menggunakannya untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Tapi pria yang tidak memahami batas bisa dengan mudah melampaui batas, menjadikannya sesuatu yang memaksa, bukan menggoda. Kunci utama adalah pengendalian. Sentuhan bukan tentang agresi atau kepemilikan, tetapi tentang membangun ketegangan dengan cara yang benar. Wanita merasakan dunia melalui indera mereka. Sentuhan pada punggung bawah saat membimbingnya melewati pintu, sentuhan lembut di pergelangan tangan saat berbicara, atau bahkan hanya gerakan sederhana menyibakkan rambutnya dari wajah. Semua ini bukan sekadar gerakan, tetapi pesan bawah sadar. Seorang pria yang paham bagaimana menggunakan sentuhan bukanlah pria yang sembarangan. Ia sadar akan efeknya, dan ia tahu bahwa semakin ia terkendali, semakin besar dampaknya. Namun, ini juga tentang batasan. Tidak semua sentuhan diterima dengan baik. Tidak semua sentuhan meningkatkan daya tarik. Seperti yang dikatakan Epictetus, kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bertindak. Seorang pria yang benar-benar memahami kekuatan sentuhan
tahu kapan harus menggunakannya dan kapan harus menahan diri. Jadi, apakah sentuhan adalah alat manipulasi atau sekadar bagian dari mekanisme daya tarik alami? Itu tergantung pada niat di baliknya. Jika digunakan dengan kesadaran dan kepekaan, itu bisa memperdalam koneksi. Jika disalahgunakan, itu hanya menjadi trik murahan yang akhirnya kehilangan esensinya. 2. Efek terlarang. Mengapa wanita seringkali mengabaikan pria yang selalu ada untuknya tetapi mengejar pria yang sulit dijangkau? Mengapa pria yang terlalu tersedia seringkali dianggap membosankan, sementara pria yang sedikit tidak peduli justru tampak lebih menarik? Apakah ini permainan psikologis yang tidak adil atau justru mekanisme alami daya tarik manusia? Sebagian orang menganggap ini sebagai trik manipulatif, sebuah permainan yang mengubah hubungan menjadi strategi tarik ulur. Mereka percaya bahwa hubungan yang sehat harus dibangun di atas kejujuran dan ketersediaan, bukan permainan psikologi yang disengaja. Namun, realitas berbicara lain. Psikolog Robert Cialdini menyebutnya sebagai prinsip kelangkaan. Semakin sulit sesuatu untuk dimiliki, semakin bernilai sesuatu itu di mata kita. Ini bukan hanya berlaku untuk barang mewah atau pengalaman eksklusif, tetapi juga dalam daya tarik manusia. Wanita secara naluriah menginginkan pria yang tidak mudah didapat, bukan karena mereka menyukai tantangan tanpa alasan, tetapi karena kelangkaan menciptakan persepsi nilai. Pria yang selalu tersedia, yang selalu mengejar, tanpa sadar mengirimkan sinyal bahwa dirinya tidak memiliki prioritas lain yang lebih penting. Sebaliknya, pria yang memiliki kehidupan yang menarik dan tidak selalu tersedia menciptakan aura eksklusivitas. Ini membuatnya lebih dihormati, lebih diinginkan, lebih diperebutkan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang energimu untuk menginginkan sesuatu di luar kendalimu." Namun, inilah ironi daya tarik. Manusia seringkali paling menginginkan hal yang justru sulit mereka miliki. Wanita bisa saja bersumpah bahwa mereka menginginkan pria yang selalu ada untuk mereka. Tetapi begitu mereka memilikinya sepenuhnya, mereka seringkali kehilangan ketertarikan. Namun, di sisi lain, apakah ini berarti pria harus sengaja memainkan peran sulit dijangkau? Tidak selalu. Kuncinya bukan berpura-pura tidak tersedia, tetapi benar-benar memiliki kehidupan yang cukup menarik sehingga tidak ada waktu untuk selalu mengejar. Jika seorang pria menghargai waktunya sendiri, jika dia tahu kapan harus pergi, jika dia tidak takut kehilangan, maka dia secara alami akan lebih dihargai. Epictetus pernah berkata, hanya mereka yang mengendalikan diri yang benar-benar bebas. Seorang pria yang memahami prinsip ini tidak akan pernah merasa perlu memohon perhatian atau mengorbankan dirinya hanya demi diterima. Jika dia menunjukkan bahwa dia bisa pergi kapan saja, justru pada saat itulah dia akan lebih dihargai. Jadi, apakah ini permainan pikiran atau hukum alam daya tarik? Itu tergantung pada perspektif. Namun, satu hal pasti, pria yang paling diinginkan bukanlah yang selalu tersedia, tetapi yang cukup berharga sehingga kehadirannya dirindukan. 3. Mengapa drama justru mengikat wanita lebih kuat? Jika wanita benar-benar menginginkan stabilitas, kedamaian, dan kepastian, mengapa mereka seringkali tertarik pada pria yang membuat mereka bingung? Mengapa pria yang terlalu baik, terlalu tersedia, dan terlalu bisa diprediksi justru sering ditinggalkan? Ini adalah salah satu paradoks terbesar dalam hubungan. Kenyamanan bisa membunuh ketertarikan. Banyak orang menganggap bahwa hubungan yang sehat seharusnya bebas dari drama. Mereka percaya bahwa cinta sejati seharusnya damai, stabil, dan tanpa naik turun emosi yang berlebihan. Namun, realitas menunjukkan bahwa wanita seringkali paling terikat pada pria yang memicu ketegangan emosional. Psikolog menemukan bahwa lonjakan dopamin terjadi ketika seseorang mengalami perubahan emosi yang tidak terduga. Dan inilah yang membuat ketidakpastian menjadi begitu menarik.
wanita mungkin berkata bahwa mereka menginginkan kedamaian, tetapi secara biologis mereka lebih terangsang oleh dinamika yang penuh gairah. Disinilah dilema terjadi. Apakah ini berarti pria harus sengaja menciptakan ketidakpastian, menghilang sesekali, atau bermain tarik ulur demi mempertahankan daya tarik? Beberapa orang akan mengatakan ini adalah manipulasi, bahwa cinta sejati seharusnya tidak perlu permainan semacam itu. Namun, di sisi lain, terlalu banyak kepastian bisa membuat daya tarik memudar. Seorang pria yang terlalu bisa ditebak kehilangan daya tariknya karena dia tidak lagi memberikan tantangan emosional yang dibutuhkan seorang wanita untuk tetap terlibat. Robert Greene mengatakan bahwa kehadiran dan ketidakhadiran harus dijaga keseimbangannya. Jika seorang pria selalu ada, dia menjadi membosankan. Jika dia terlalu sering menghilang, dia kehilangan dampaknya. Daya tarik sejati terletak di antara ketidakpastian dan kepercayaan diri. Bukan bermain permainan pikiran, tetapi memahami bahwa emosi, bukan logika, adalah kunci ketertarikan wanita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Bersiaplah untuk apapun yang terjadi, karena dunia ini penuh dengan perubahan." Daya tarik pun bekerja dengan prinsip yang sama. Pria yang memahami bahwa perubahan, ketegangan, dan ketidakpastian dapat meningkatkan daya tarik emosional akan lebih sulit dilupakan. Jadi, apakah wanita memang menginginkan drama, ataukah mereka hanya mencari pria yang bisa membuat mereka merasa hidup? Itu tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan drama. Jika yang dimaksud adalah konflik tanpa alasan, tentu itu merusak. Tetapi, jika yang dimaksud adalah pria yang mampu menciptakan kontras emosional, tantangan intelektual, dan sedikit misteri, maka itulah yang seringkali membuat seorang wanita terikat lebih kuat. 4. Bagaimana nada suara pria mengendalikan pikiran wanita? Banyak pria berusaha menarik perhatian wanita dengan kata-kata manis, tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa bukan apa yang mereka katakan yang paling penting, melainkan bagaimana mereka mengatakannya. Seorang pria dengan suara yang dalam, tenang, dan penuh kendali bisa membuat seorang wanita tertarik, bahkan sebelum dia memahami alasannya. Tetapi, apakah ini berarti bahwa pria harus memanipulasi suara mereka untuk mendapatkan perhatian wanita? Ataukah ini hanya tentang memahami bagaimana komunikasi bekerja pada tingkat yang lebih dalam? Sebagian orang berpendapat bahwa daya tarik harus murni berdasarkan kepribadian dan karakter, bukan sekadar elemen biologis seperti nada suara. Namun, psikologi menunjukkan bahwa wanita secara naluriah lebih tertarik pada pria dengan suara rendah dan ritme bicara yang terkendali. Sebuah studi dari Universitas Aberdeen menemukan bahwa suara yang lebih dalam dikaitkan dengan kepercayaan diri, dominasi, dan bahkan genetika yang kuat. Faktor-faktor yang secara bawah sadar membuat pria lebih menarik. Di sisi lain, terlalu banyak fokus pada nada suara bisa terasa seperti manipulasi. Jika seorang pria sengaja berusaha meniru suara tertentu atau mengubah cara bicaranya secara berlebihan, itu akan terasa tidak alami dan justru mengurangi daya tariknya. Seorang pria yang percaya diri tidak perlu memaksakan nada tertentu. Kepercayaan diri sejati tercermin dalam keheningan yang disengaja, jeda sebelum berbicara, dan kemampuan untuk mengendalikan percakapan tanpa berusaha terlalu keras. Marcus Aurelius pernah berkata, "Diamlah lebih sering, kecuali jika kamu yakin bahwa apa yang akan kamu katakan lebih baik dari keheningan." Dalam konteks ini, daya tarik suara pria bukan hanya tentang berbicara dengan nada tertentu, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus diam. Seorang pria yang memahami kekuatan jeda dalam percakapan menciptakan antisipasi. Dia tidak terburu-buru menjawab, dia berbicara dengan penuh kendali, dan wanita secara alami tertarik pada ketenangan serta kepastian dalam suaranya. Jadi, apakah suara pria benar-benar bisa mengendalikan pikiran wanita? Secara ilmiah, jawabannya iya.
Tetapi apakah itu berarti pria harus mengubah cara berbicara mereka secara tidak alami? Tidak juga. Kuncinya bukan hanya pada suara yang dalam atau ritme yang lambat, melainkan pada keyakinan yang tercermin di dalamnya. Seorang pria yang memiliki kendali atas dirinya sendiri tidak perlu berusaha terdengar dominan, karena kekuatannya sudah terasa dalam setiap kata yang diucapkannya. 5. Efek tersembunyi dari kecemburuan. Wanita selalu mengatakan bahwa mereka menginginkan pria yang setia, pria yang hanya fokus pada mereka. Tetapi kenyataannya, pria yang terlalu terfokus pada satu wanita seringkali kehilangan daya tariknya. Mengapa? Karena daya tarik bukan hanya tentang kepribadian atau fisik, itu juga tentang persepsi nilai. Dan dalam psikologi wanita, pria yang diinginkan oleh wanita lain secara otomatis lebih bernilai. Namun, disinilah muncul perdebatan. Apakah memanfaatkan kecemburuan adalah cara yang sehat untuk meningkatkan daya tarik, ataukah ini hanyalah bentuk manipulasi emosional? Sebagian orang percaya bahwa hubungan yang baik harus dibangun di atas kepercayaan, bukan permainan psikologis. Tetapi di sisi lain, daya tarik wanita seringkali dipengaruhi oleh kompetisi. Ketika dia melihat pria yang dia sukai juga menarik bagi wanita lain, naluri bersaingnya bangkit. Ini bukan hanya spekulasi. Psikolog evolusioner telah lama menyatakan bahwa wanita secara alami tertarik pada pria yang memiliki bukti sosial dalam hal daya tarik. Seorang pria yang terlalu fokus pada satu wanita tanpa opsi lain seringkali dianggap sebagai pria tanpa nilai. Ini adalah alasan mengapa pria yang memiliki banyak pengagum cenderung lebih menarik, karena secara tidak langsung mereka telah diverifikasi oleh wanita lain sebagai pria yang layak diperjuangkan. Tetapi ada garis tipis antara membangkitkan kecemburuan secara alami dan sengaja memanipulasi emosi seseorang untuk mendapatkan reaksi tertentu. Marcus Aurelius pernah berkata, "Nilai dirimu tidak boleh bergantung pada pendapat orang lain." Ini adalah sudut pandang Stoik yang penting dalam melihat pro dan kontra dari kecemburuan dalam daya tarik. Jika seorang pria dengan sengaja mencoba membuat wanita cemburu, dia pada dasarnya masih bergantung pada validasi eksternal. Namun, jika daya tariknya muncul secara alami dari kehidupannya yang penuh, dari caranya membawa diri, dari bagaimana dia dihormati oleh orang lain, maka kecemburuan yang muncul hanyalah efek samping dari kualitasnya, bukan strategi yang disengaja. Jadi, apakah kecemburuan meningkatkan ketertarikan wanita? Tanpa diragukan, iya. Tetapi, apakah seorang pria harus sengaja menggunakannya sebagai alat untuk mendapatkan perhatian? Itu tergantung pada niatnya. Pria dengan nilai sejati tidak perlu memainkan permainan. Dia hanya fokus menjadi dirinya yang terbaik, dan selebihnya terjadi dengan sendirinya. 6. Titik manis ketegangan. Pria seringkali membuat kesalahan fatal dalam daya tarik. Mereka terburu-buru. Mereka mengungkapkan perasaan terlalu cepat, mendesak komitmen sebelum waktunya, dan secara tidak sadar menghancurkan ketegangan yang seharusnya membuat wanita semakin tertarik. Tapi apakah ini kesalahan atau justru kejujuran? Sebagian orang berpendapat bahwa pria seharusnya langsung mengungkapkan niatnya, sementara yang lain memahami bahwa daya tarik sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang bagaimana perasaan itu dibangun. Disinilah letak kontradiksi. Wanita menginginkan kejelasan, tetapi mereka juga menginginkan misteri. Mereka ingin dicintai, tetapi mereka juga ingin mengejar. Ini bukan manipulasi, melainkan mekanisme alami dari keinginan manusia. Pikirkan tentang sebuah film yang penuh ketegangan. Daya tariknya terletak pada pembangunan cerita, pada rasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika semuanya terungkap dalam 5 menit pertama, tidak ada alasan untuk terus menonton. Begitu juga dengan daya tarik. Jika seorang pria langsung memberikan segalanya, menghilangkan ketidakpastian, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya tanpa memberi kesempatan bagi wanita untuk mengejar, dia kehilangan daya tariknya. Namun,
Di sisi lain, apakah menahan diri dan menciptakan ketegangan ini adalah bentuk manipulasi? Atau justru cara alami untuk membangun hubungan yang lebih kuat? Dalam filsafat Stoik, Epictetus berkata, "Jangan terburu-buru dalam bertindak. Biarkan hal-hal berkembang sesuai dengan ritmenya." Ini menunjukkan bahwa kontrol diri bukan tentang menahan sesuatu secara paksa, tetapi tentang memahami waktu yang tepat untuk bertindak. Pria yang memahami seni ketegangan tidak memainkan permainan. Mereka hanya tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan. Mereka menggoda tanpa terburu-buru. Mereka membiarkan wanita merasakan keinginan sebelum memenuhi harapannya. Mereka membuat hubungan berkembang secara alami tanpa tekanan.